Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa kembali di hari Selasa. Dan kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Desember, bulan terakhir tahun 2024. Kita bersyukur bahwa kita boleh disertai Tuhan sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan ketika pada hari ini kami sudah memasuki hari ketiga di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2024, dan kami merasakan penyertaan Tuhan walaupun keadaan kami tidak selalu baik-baik saja. Bahkan mungkin di antara kami ada yang masih terbaring sakit. Namun kalau sampai hari ini kami boleh melewati setiap persoalan hidup dan pergumulan, suka duka kehidupan sampai dengan hari ini, maka kami percaya di dalamnya juga Tuhan turut bekerja dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, sebentar kami juga rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Maka bersabdalah, tolonglah kami Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan dan juga untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara, kalau misalnya kita menerima hadiah atau menerima penghargaan dalam hal, misalnya kita sudah memenangkan pertandingan atau kita sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka saudara-saudara, apa yang kita rasakan pada saat kita menerima hadiah tersebut atau penghargaan tersebut? Pastinya saudara, kita merasa senang, kita juga merasa bahagia karena segala usaha dan jerih lelah kita itu diapresiasi atau dihargai. Apalagi ketika kita untuk mencapai semuanya itu tidak mudah, harus dengan segala kesabaran, dengan segala ketekunan, dan juga dengan kesungguhan hati. Lalu bagaimana saudara-saudara dengan anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita? Anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Tentu saudara-saudara seharusnya kita bersyukur. Karena keselamatan yang kita terima bukan karena kuat dan hebat kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah orang-orang yang berdosa, begitu lemah dan begitu rapuh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi di dalam segala keterpurukan kita, dalam segala keberadaan dan keberdosaan kita, Tuhan memberikan hadiah, yaitu anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja saudara-saudara, sekali lagi kita bersyukur. Karena semuanya itu dapat kita terima bukan karena perbuatan kita, melainkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita tentu saja bukan hanya keselamatan, tetapi juga
menyediakan upah bagi orang yang dengan sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan dan tetap setia mengikuti Tuhan sampai dengan kematian tiba. Kalau bicara tentang upah, saudara, maka upah di sini atau yang dimaksudkan dengan upah adalah hadiah. Dan tentu saja hadiah itu adalah mahkota kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan juga yang mengikut Dia dengan setia. Oleh karena itu, dengan keselamatan yang kita peroleh, dan kita peroleh sekali lagi saudara dengan cuma-cuma, maka seharusnya membuat kita terdorong untuk berkarya bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Untuk kita juga didorong hidup dalam ketaatan dan kesungguhan dalam mempergunakan waktu yang Tuhan sediakan untuk kita, yang memberikan kepada kita anugerah kehidupan, yaitu dengan mengisi hidup kita dengan terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, mengasihi sesama dan juga melayani sesama manusia. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi dan melayani Tuhan serta berbuat baik, kemudian kita mendapat upah, itu bukan berarti bahwa kita itu mendapatkan keselamatan itu dengan usaha kita, ya, dan upah keselamatan itu diberikan kepada Tuhan karena kita sudah berusaha mengasihi, sudah berusaha untuk berbuat baik. Bukan seperti itu, tetapi keselamatan yang kita peroleh itu sudah pasti di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, maka respons kita kepada kebaikan, kepada anugerah dan juga kepada kasih setia Tuhan adalah kita mengisi hidup kita dengan karya, mengisi hidup kita dengan terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sebagaimana perintah Tuhan yang merupakan hukum yang pertama dan yang terutama, mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita, keberadaan kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika kita dapat melakukan perintah hukum yang pertama dan terutama itu sampai akhir hayat hidup kita, dan kita tetap setia mengikut Tuhan, maka upah juga diberikan kepada kita, yaitu mahkota kehidupan. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, dapat dinyatakan melalui kehidupan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan kepada Allah, dan juga hidup dalam ketekunan ketika kita mungkin menghadapi berbagai penolakan dan aniaya sebagai pengikut Kristus, dan kita tetap setia ikut Tuhan Yesus, dan kita tidak lari meninggalkan iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga mungkin dalam melayani, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bergereja, bermasyarakat, kita menghadapi banyak tantangan di dalam kita mewujudkan kasih kita kepada mereka. Kita tidak boleh undur, karena ketika kita tiba sampai di akhir hayat kita, Tuhan memanggil kita, dan kedapatan kita tetap setia dalam mengasihi dan melayani Tuhan, maka saudara-saudara, Tuhan memberikan hadiah kepada kita semua. Jadi bukan hanya keselamatan, saudara, yang sudah pasti Tuhan berikan pada kita karena anugerah, karena kasih karunia, tetapi Tuhan juga memberi hadiah, yaitu mahkota kehidupan kepada kita semua. Maka dikatakan juga bahwa ada di dalam Injil, bukan setiap orang yang berseru kepadaku yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan ketika kita membaca dalam Wahyu 22 ayat 12, Tuhan Yesus akan datang segera? Maka setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, marilah kita memegang teguh janji yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menjalani hidup bagi Tuhan di zaman ini. Dalam Titus 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara, marilah kita pergunakan kesempatan yang Tuhan sediakan untuk mengerjakan keselamatan yang kita terima dengan lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita, dengan lebih mengasihi sesama, karena mengasihi sesama adalah juga bentuk di dalam kita
mengasihi Tuhan. Ada firman yang mengatakan, bagaimana mungkin kau mengasihi Allah sementara engkau tidak bisa mengasihi sesama manusia yang ada di sekitarmu. Lalu yang ketiga, saudara, marilah kita hidup dalam pengharapan. Karena hidup yang memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara, adalah hidup yang indah. Saudara, orang yang paling menderita adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Nah, kita hidup dalam pengharapan, mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan itu adalah hidup yang indah. Sebab itu, saudara, biarlah hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, diarahkan oleh kerinduan pada pengharapan terbesar, yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali, atau Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent, dan Minggu Advent selalu mengingatkan pada kita, bukan secara liturgis ya, kita akan merayakan Natal, tetapi juga kita juga diingatkan bahwa Advent berarti kita juga menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang kita tidak tahu kapan dia akan datang, tetapi kita harus selalu siap sedia menyambut kedatangannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Tuhan Gembala kami yang baik, terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami dimampukan sebagai orang-orang percaya yang setia dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang segera akan datang dalam waktu Tuhan yang tidak seorang pun tahu kapan Kau akan datang yang kedua kali di dunia ini. Namun pada saat ini biarlah kami terus mengisi hidup kami dengan karya, dengan terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kami manusia. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita akibat korban perang di Gaza. Mereka kelaparan, mereka berdesak-desakan untuk mendapatkan roti, untuk mendapatkan makanan, dan bahkan ada yang meninggal karena terhimpit. Betapa mereka merindukan makanan itu dan mereka dalam kondisi yang sangat parah. Biarlah Tuhan Kau menghibur dan menguatkan mereka, sehingga saudara-saudara kami di Gaza dan di belahan dunia lain sebagai korban perang, mereka juga boleh mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup mereka, dan Tuhan lembutkan setiap orang yang punya wewenang untuk mereka juga mendatangkan kedamaian di mana mereka pimpin negaranya masing-masing, sehingga hidup tidak dalam konflik dan peperangan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, baik pergumulan di rumah tangga, pergumulan di pekerjaan, maupun pergumulan hidup lainnya, kesulitan ekonomi. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberikan kelegaan, sebagaimana firman Tuhan, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di antara kami yang hadir saat ini di doa pagi ini juga Tuhan, mungkin dalam keadaan sesak, namun biarlah Tuhan menolong dan melegakan kami, dan Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi. Bagi mereka yang sakit dan juga kami mungkin juga masih sakit pada saat ini, kiranya Tuhan juga menolong untuk setiap proses pengobatan yang terus dilakukan. Berikan pada kami kesabaran untuk kami dimampukan melewati masa-masa sulit dan sakit ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sekalian. Tuhan selalu beserta sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 23. Bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan Yesus Gembala yang baik selalu beserta dengan kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh hidup kami selanjutnya di dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.